Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sedang sibuk ya, Bu? Lumayan. Karena mau ada pemeriksaan SKP, jadi biasa. Banyak persiapan yang harus dibuat. Oh, Bu, hari ini kita ngobrol nggak apa-apa karena videonya ngobrolnya akan divideokan. Gak apa-apa. Terima kasih Bu atas waktunya. Sedang pusing. Boleh kita ngobrol sebentar? Boleh. Tapi kita agak panjang ngobrolnya, nggak apa-apa. Tapi kelihatannya saya memperhatikan Ibu akhir-akhir ini, kelihatannya Ibu sedang bingung. Ada apa ya, Bu ya? Ini di kelas saya itu yang menjadi masalah sekarang adalah yang pertama, jadi susah apa ya namanya, susah memberitahu anak supaya rajin menghafal perkalian. Oh, Jadi dalam kenyataannya disuruh store hafalan dari 33 orang hanya 4 orang yang store. Jadi pas dicek juga memang hasilnya seperti itu. Jadi susah. kira menurut Ibu hasil dari pembicaraan ini tujuannya buat apa? Ya mudah-mudahan ada solusi untuk itu. Kira-kira anak-anak Ibu kan tidak setor hafalan. Ibu berapa orang yang sudah setor? 4 orang. Baru 4 orang. Sisanya berarti 28 orang tidak menyetor ya, Bu ya? 29. 29 anak itu ya. Apa karena anak tersebut mungkin kondisi di rumahnya Ibu sudah cek? Sudah cek. Ya kebanyakan karena bukan, ya memang salah satunya misalnya yang bermasalah di rumah, misalnya tinggal dengan saudara atau dengan nenek, itu kan sudah pasti akan berbeda dengan anak yang tinggal dengan orang tuanya. Tetapi yang tinggal dengan orang tuanya juga ada yang nggak setor hafalan sampai saat ini karena ya banyak main. Karena PJJ mungkin. Apa karena selain tadi berbeda-beda lingkungan rumah, karena PJJ juga, apa ada hal lain lagi mungkin yang Ibu ketahui misalnya selain dari hal yang tadi anak-anak? Ya ada lagi sebenarnya. Jadi misalkan tadi karena memang lingkungan lingkungan rumah ya, lingkungan rumah karena PJJ juga, karena lingkungan juga. Jadi lingkungannya misalnya teman-teman anak-anak saya itu kan saya kelas 5, tapi teman-temannya tuh udah ada yang SMP gitu kan, ya terbawa lah naik motor gitu ya. Jadi naik motor main kemana, keluyuran. Kalau jangka waktu menghafalnya itu anak-anak dikasih berapa lama, Bu? Sebulan. Perkalian berapa saja, Bu? 1 sampai 10. 1 sampai 10 ya. Hanya 4 anak yang menyetor. Padahal itu kan pas dulu sebelum corona sebenarnya itu kan sudah ada yang sudah hafal sampai radaban 6. Itu kan beragam. Ada radaban 4, ada radaban 3, radaban 6. Nah, sekarang sudah berapa bulan masih belum hafal. 5, yang dari 5 sampai 10 ya, Bu. Apa Ibu sudah pernah mengecek anak secara satu persatu? Iya, tadi hari-hari ini kan Luring ya? masih tadi. Nah, kan luring kan baru hari ini. Iya. Jadi pas tadi di awalnya kan saya kan sudah ditugaskan untuk menghafal radaban 1. Hafal apa dipraktekkan? Dipraktekkan, dihafal kadang kalau ditalar berurutan kadang lumayan, tapi pas diterapkan misalnya sekarang itu kan materi volume kubus dan makro, otomatis kan
sisinya 12 cm. Jadi 12 cm, 12 kali 12 kali 12 gitu kan. Itu kan mau tidak mau dia tuh kan harus menghitung ke bawah itu kan perkalian bersusun 12 kali 12 gitu kan. Nah, itu tuh susah, berarti kan perkalian yang pertama memang perkalian yang belum hafal. Yang kedua mungkin operasionalnya dia itu belum juga mampu. Jadi misalnya kalau misalkan suku pertama itu harus tahu di mana, suku kedua di mana gitu kan. Tapi sebenarnya kalau memindahkan suku itu kan jadi gampang sebenarnya. Kalau sekali diberitahu ya 98% lah bisa langsung berubah gitu kan. Oh iya, sekarang di sini suku pertama, oh nanti suku kedua tuh di sini, oh yang jajaran kedua nanti pindah ke sini, itu kan gampang. Tapi yang susah itu ya jadi kan sudah dicoba kemarin itu dari pertama luring, jadi diberi perkalian susun panjang. Ternyata dia tidak bisa 15 kali 15 kali 15 itu kan tidak bisa. Berarti itu kan lemah di perkalian. Pas ditanya satu-satu ya banyak yang bengong. Jadi mungkin saya juga simpati ya, karena berbagai kondisi ibu jadi bingung sekali dan anak-anak sangat susah dikondisikannya dalam situasi PJJ seperti ini. Bisa saya simpulkan bahwa ibu bingung karena sebagian besar kelas 5 itu belum menguasai perkalian ya. Bahwasannya perkalian itu sangat penting dan esensial ya, apalagi untuk naik ke jenjang berikutnya. Nah, kira-kira selama ini ya, apakah ibu pernah melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah seperti itu? Pernah, misalnya sewaktu luring, tapi kalau pas daring kayak gini memang susahnya. Jadi bingung. Jadi kalau misalkan luring, biasanya pengalaman saya dulu, jadi anak diberi motivasi, misalnya coba yang hafal misalnya hafal raba 6 misalnya dikasih 2.000 misalnya gitu. Jadi kalau sekarang kan susah. Jadi tidak bisa cara seperti itu diterapkan gitu. Jadi pakai motivasi seperti itu tidak bisa diterapkan. Jadi soalnya jadi anak sudah keenakan main. Kalau lagi situasi normal mungkin karena belajar seperti biasa, anak-anak diberi motivasi dan pembiasaan di kelas, mungkin anak-anak lumayan ya, agak perubahannya. Jadi, misalnya kan pas masuk kan di tes gitu kan, nah, terus nanti pas mau istirahat dipetel gitu kan, siapa yang bisa gitu kan. Boleh, baru istirahat duluan gitu kan. Terus kita takutin misalkan kalau yang nggak bisa nanti nggak bisa istirahat gitu kan. Jadi pas besoknya kadang kan ada perubahan. Kalau sekarang kan susah, kita mau kasih misalnya yang nggak bisa kasih 2.000 dari Pasir Ruit nganterin ke Cisamak 2.000 kan nggak mungkin, capek deh. Baik, karena ibu sudah kalau di situasi normal ibu sudah melakukan berbagai hal ya, dan itu agak signifikan perubahannya. Nah, kira-kira karena situasi PJJ ini menurut ibu ada nggak solusi untuk mengatasinya biar anak-anak terpantau? Sepertinya kalau gimana ya, jadi serba salah, serba susah. Jadi misalkan kecuali guru ya, kita harus mau datangin rumahnya satu persatu. Itu paling soalnya gini, kalau ditanya sama misalkan ya di tes sama orang tuanya kan akan beda dengan dites sama guru. Jadi mungkin salah satu cara kalau pembelajaran masih secara daring, mau tidak mau jadi ya memang gurunya harus visit ke rumahnya, home visit harusnya gitu, Pak. Mungkin ada gitu, mungkin ada perubahan, tetapi kan kadang kita mau home visit ke sini misalkan, oh di situ zona merah, udah nggak bisa lagi gitu kan.
karena sekarang kan juragan coronanya masih belum mau pergi, masih ada, masih susah. Jadi mau ke Cisama, zona merah, anaknya juga nggak boleh keluar, masa kita masuk gitu kan, harus terhambat lagi. Selain home visit deh Bu, apa kira-kira ya? Kalau misalnya gurunya terhalang situasi dan waktu, ada nggak solusi yang mungkin menurut Ibu ini jadi alternatif? Selain home visit, adakah misalnya selain guru kunjung tadi kan karena zonasi ya, jadi zona COVID ini, mungkin ada tidak kalau misalnya alternatifnya apa dari orang tua, apa dari siapa gitu? Kecuali berarti kan gini ya, Solusinya ya? kita guru misalkan mau home visit terhambat, misalkan ini nggak bisa ke sini Iya, gitu karena kan, zonasi karena itu ya. zona merah misalkan. Anaknya juga kalau karena zona kan, karena zona merah gitu kan sama, nggak bisa keluar juga kan anaknya, baik anak baik guru. Berarti sekarang yang ada hanya orang tua yang selalu bersama dengan anak itu. Jadi ya mungkin kita harus memberikan pemahaman atau kerjasama terhadap orang tua, hanya itu kayaknya. Jadi yang bisa dilakukan di situasi seperti ini, soalnya ya udah dikatakan tadi, guru nggak bisa keluar, murid nggak bisa keluar gitu kan. Jadi ya berarti hanya orang tuanya itu. Jadi kita sebagai guru mungkin harus koordinasi dengan orang tua, harusnya seperti ini. Jadi misalnya Bu, caranya anak ngetes anak supaya paham perkalian, jangan ditalar 1 kali 1 1, 1 kali 2 2. Nah itu mah kan kadang apa cangkem. Jadi kita harus bilang sama orang tuanya, cobalah Bu ceknya dicuk-cuk, mungkin itu Dites gitu. Jadi solusi yang tepat saat ini menurut Ibu adalah dengan bekerja sama dengan orang tua ya. Nah kira-kira kapan Ibu akan melakukan koordinasi dengan orang tua tersebut? Kalau memang situasi sekarang ini ya mungkin hanya bisa dilakukan di grup WA. Besok jadi, ya besok? Sebenarnya iya. Paling besok dan seterusnya kalau PJJ lagi. Iya. Jadi sebenarnya bukan belum sih, dari kemarin juga, tapi sudah dibilang sama orang tuanya kan harus dibimbing, harus begini, harus begitu. Tapi mungkin untuk lebih menguatkan lagi, jadi mungkin mulai sekarang harus lebih lagi mengingatkan kepada orang tuanya. Oh baik. Jadi Ibu akan terus melakukan konsistensi ya dengan orang tua. Dari kemarin juga sudah ya koordinasi sudah, dengan tapi orang tua. memang maksudnya mungkin durasinya kurang gitu kan. Mungkin sekarang lebih diperdalam lagi, lebih diperjelas lagi kepada orang tua. Jadi seperti kita itu yang ngajar orang tuanya dulu sekarang. Baik. Apa ada hal lain yang Ibu butuhkan dalam berkoordinasi dengan orang tua? Ya mungkin sementara ya ada, hanya kan yang kadang jadi masalah juga sebenarnya di WA grup itu kan, karena tidak semua masuk grup. Ada bukan mereka tidak mau, tapi karena mereka tidak punya HP Android gitu kan. Jadi ya mungkin jadi dua langkah gitu kan ya. Yang pertama konsultasi orang tua di WA gitu kan. Yang kedua ya kita harus mendatangi orang tua. Berarti solusi yang akan Ibu lakukan selain melalui daring juga akan kombinasi guling, guru keliling. Saat tidak punya HP bagus karena semua. Buat memfasilitasi anak yang tidak punya gawai. Jadi untuk memberikan pemahaman kepada orang tuanya, berarti itu mau tidak mau kita harus ke rumahnya, tapi tidak bisa dipaksakan kan gitu, harus lihat situasinya juga. Apakah mungkin kita datang ke rumah orang tua murid itu kan, karena situasinya seperti ini mungkin kalau aman kita datangi, kalau tidak ya berarti waktunya melihat zonasi ya Bu ya. Kalau misalnya zonanya sudah hijau, Ibu akan
guling. Kalau zonanya tidak memungkinkan ya ibu undur ya, Ya, karena tetap kesehatan nomor satu. Iya. Apa ada hal lain yang ingin ibu butuhkan? Tidak ada, cukup. Cukup lah. Terima kasih ibu, semangat. Sama-sama. Semoga ibu dapat mempraktekkan solusi tadi di kelas dan anak-anak ibu sebagian besar terakomodasi ya, baik itu perkalian dan lain sebagainya untuk persiapan di kelas 6 nanti. Iya. Ibu harus tetap semangat dan tetap jaga Insya kesehatan. Allah. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.